Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisanadil mutasil ila al-imamil nafa'ana bi ulumihi wa ulumi salafis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Thaminuha satrul aurati tasiwa istiqbalul qiblah wa ashiruha tarkul kalam. Thaminuha utawi kaping 8 syurut iku satrul aurati nutupi aurat. Tasiwa utawi kaping 9 syurut iku istiqbalul qiblati madhep kiblat. Ashiruha utawi kaping 10 syurut iku tarkul kalami ninggal ngomong, ninggal guneman. Al-hadina syara utawi kaping 11 iku tarkul af'ali ninggal penggawe al-katsirati kang akeh. Asani asyara utawi kaping 12 iku tarkul akli ninggal mangan wa syurbilan ninggal ngombe. Syaratnya sholat sing nomor 8 aurat itu harus tertutup. Auratnya wong lanang wingi dikandhakaken wudel tekan dengkul ya, wudel tekan dengkul, ora wudel tok dengkul tok, wudel tekan dengkul. Aurat wong wadon sekujur tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Aurat niki termasuknya kulit. Warna kulit entah itu hitam entah itu kuning itu tidak boleh terlihat. Kalau masih terlihat berarti itu masih terlihat auratnya. Dan juga lekuk tubuh. Maka bagi seperempuan yang mempunyai lekuk tubuh, yang mempunyai, yang tidak mempunyai orang. Artinya yang mempunyai lekuk tubuh maksudnya yang ada di otak panjenengan. Itu juga termasuk aurat. Arti nenek ono wong wadon nganggo mukena kok. Nah, artinya masih seperti lemper. Itu auratnya masih terlihat. Ya, auratnya masih terlihat. Meskipun tertutup, itu aurat itu masih terlihat. Nah, masih bentuknya masih terlihat, kulitnya masih terlihat, itu juga masih terbuka auratnya. Nek ono wadon mukena nganggo mukena kok orang nganggo jeroan tapi tipis ngasih terlihat warna kulit, maka maka itu masih terbuka auratnya, berarti sholatnya urung sah, urung netepi syarat. Pun paham ya? Itu aurat. Meskipun sebolongan ini sedotan. Jadi nek untuk para perokok ya, sing para perokok itu harus pakai daleman, pakai celana. Aja orang nganggo sebab diduga nek perokok itu diduga itu sarungnya kena latu sing ngasih mulut. Jadi bagi para perokok ya, nek sarungan kowe kudu nganggo doblan. Itu diduga itu ono bolongan apa kesane ono bolongan iki. Semene ukurane lah. Semene. Nah, semene iki kan cilik ya. Nek ora keton ora masalah. Nek ora keton ki bolongan dom ya ora keton. Nah. Oke, itu aurat itu harus terjaga. Nang di baik di sholat maupun di luar sholat itu sama. Baik laki-laki maupun perempuan jane nang jabane sholat nang jerone sholat kowe panja.
Wong lanang orang nganggo kaos asal wudele ketutup dan boleh tertutup itu cukup. Jane kayak gue jane. Bagi maupun perempuan juga begitu sebenarnya di dalam sholat maupun di luar sholat itu jane sami. Nah untuk perempuan kalau mukenane omber begini kok ngasih terlihat ketiaknya itu belum sah sholatnya. Nah wong wadon kok mukanya nanya apa omber kok ngasih putih kayak galak atau ireng-ireng kayak galak kelihatan itu belum sah sholat. Lah nek nang nedek itu nek nang jaga sholat masih susah. Ya masih susah. Ya tinggal kita sendiri gitu. Sebab sudah susah sih nek nek dikencengi malah tambah benci karo agama. Susah. Nah, ya sing penting tertutup. Aja ngaku bahasa sing bosan orang ngerti. Sudah, kita lanjut. Yang ke-9 harus menghadap kiblat. Harus menghadap baik sholatnya itu di kendaraan maupun tidak di kendaraan, maupun sholat nang jeroleng maupun nang jero omah, sholat harus menghadap. Namanya istiqbal itu menghadap. Aslinya istiqbalul Ka'bah. Lima dasumiyat Ka'bah. Kenapa dikatakan Ka'bah? Lirtifaiha, karena tingginya. Nah, itu sholat begini sebenarnya, menghadap Ka'bah sebenarnya, menghadap Ka'bah. Cuman hadapnya Ka'bah itu ada di mana? Nah itu kiblat kita, kiblat listiqbalihi, menghadap. Namanya kiblat itu tempat menghadap. Nah, menghadap kiblat berarti menghadapnya kemana? Nah, di sini muncul persoalan, di mana kiblat kita loh? Berarti Ka'bah itu ada di mana? Di mana posisi kita? Nang kulon nedek berarti kita madhepe ngulon. Madhepe ngulon. Kiblat itu ada di ngulon kita, maka kita madhep ngulon. Ya, madhep. Lah, dek nang lore kiblat berarti kita madhep ngulon. Itu. Jadi ki usul li fardhu dhuhri madhep ngulon la tangalah. Jadi ora kena meskipun madhep ngulon tetap orang kena diomongan madhep, tetap madhep kiblat, mustaqbilal kiblat, adaan makmuman. Bagaimana kalau dia di sebuah penjara? Harus ada unsur ijtihad dulu, ada unsur sungguh-sungguh mencari kiblat, sungguh-sungguh mencari kiblat. Mungkin dia dari penjaganya, pak penjaga kiblatnya nanti ngalor, berarti madhep ngalor. Dan jenengan yakin kalau penjagaannya orang yakin, penjagaannya tukang lemboni ngatus, tukang ngatusnya jenengan orang kena, karena ijtihad itu harus sesuai naluri kesungguhan elek. Ya sing tukang apa kabar tukang lembon nyong jare wingi dikirimi roti be. Malah diributin. Ya, berarti orang kena dipercaya. Kesungguhan itu harus ada naluri. Ya, naluri. Oke, madhep kiblat. Harus ada keyakinan, harus ada keyakinan. Nah, nek wis ora yakin ke marep ngalor ora dadi. Marep itu harus ada yang dipatok, dipatok. Gini. Oh, berarti madhepnya mengenai. Meskipun nyata-nyatanya bahasa dilongokkan petugasnya, ini bocah marep ngalor kayak. Orang peduli karena sudah ada ijtihad, harus ada unsur sungguh sudah. Yang ke-10, sholat ora kena ngomong. Sholat ora kena ngomong, apa maning ngomongi wong sholat. Ya. Jadi wong sholat ke tinggal ngomong aja, ngomong wong sholat memang harus. Kenapa kok orang kena ngomong? Karena sholat penggaweannya sholat. Nang di penggaweannya nang jerone sholat ono penggawean sing kudu dilakoni, orang kena diudik-udik, dikurangi ora uli, ditambahi ora uli. Itu penggawean harus sholat mutlak. Nanti diterangkan di kitab berikutnya. Kenapa harus begitu nanti diterangkan, insyaallah. Jadi wong sholat ke orang kena ngomong apapun gue, baik itu ucapan subhanallah, alhamdulillah,
Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, orang uli. Orang uli. Allahu subhanallah. Gak boleh. Gak boleh. Jadi penggawaian sholat mutlak itu penggawaian sholat ditakoni. Liyane gue orang kena. Apa mana sholat Allahu Akbar. Ana gerakan sing aweh surasa ngerti. Iku ora uli. Ora uli. Allahu Akbar. Min. Iku ora uli meskipun hanya beberapa ucapan kok min atau ti, nggak boleh. Asal kalimat itu memberikan istifham. Aweh surasa ngerti. Beda nek aweh isyarat. Contoh, anak wong salam, karena salam gue wajib dijawab. Kok jenengan disalami kok jenengan wajib jenengan dosa. Jenengan dosa. Nah, jawab salamnya nganggo isyarat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nganggo isyarat. Dan sepisan cukup ora. Suwe sing salam ora krungu dapet. Nah, batal. Kalau pokok bisa batal karena mengganggu posisi sholat. Sholat ki ora kena diganggu. Sholat asli ini ora kena diganggu. Mulane karena nek wong sholat ora kena diganggu, ono bocah cilik kok mlaku-mlaku ke mengganggu sekali. Sing salah siapa sing duwe bocah cilik? Kuwi kan men bocah mung masjid. Harus dijaga, diomongi wong. Harus diomongi. Kemudian caranya ngomongi bukan pakai tangan. Orang ngomai, diomongi. Kemudian caranya pinter-pinter ini kamu pikir sing duwe bocah cilik. Kudu pinter. Jagong tukang roti kowe nang kene bae. Kene bayar. Umpamane. Nah, kan apa? Wong sholat niku antara makmum, imam dengan makmum itu nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi. Nggak boleh. Tembok, nggak boleh. Imamnya nang, mana masjid ya masjid jenengan sholat imamnya nang pengimaman kok jenengan sholatnya nang palastren ora sah nek ora dibuka. Masjid iki nek ora dibuka ora sah. Mulane kulo biyen sering banget omongi pintu tengah kan waktu saya masuk ke sini belum dibuka. Aku tak omongi takmir tengah itu wajib dibuka. Hei para takmir ngaji. ngaji men ngerti. Iki ngaji ki men ngerti, ora kok ngaji men dadi kiai ki ora. Syukur-syukur dadi kiai. Oh, menenge kiai awake dhewe. Dadi imam. Syukur-syukur pinter. Sholat antara imam dengan makmum nggak boleh ada pemisah. Begitu juga makmum dengan makmum yang berikutnya. Terus itu nggak boleh ada pemisah. Makanya ketika anak wong mlaku, sholatnya kena dijorokakan wong sing mlaku. Halal. Boleh dijorokakan. Bahkan seandainya, ini menurut syariat, seandainya dijorokakan mati, ini nggak boleh dituntut kalau dalam sholat. Karena apa? Begitu pentingnya sholat. Gimana Pak Liman? Presiden? Penyekat itu supaya tambang itu tadi. Ya, gue ada masalah nek tambang. Sekat itu ada, artinya makmum dengan imam itu nggak ada kontak akhirnya. Satu nggak kelihatan, dua nggak melihat gerak-geriknya, nggak dengar suaranya. Kalau perempuan itu melihat softnya laki-laki, diwakili imam itu diwakili soft paling depan. Makanya antara palastren perempuan, mohon maaf, imam, makmum, perempuan. Ini antara makmum ini dengan perempuan itu harus ada pembuka yang bisa melihat antara makmum dengan makmum ini. Harus ada pembukanya. Kalau tertutup rapat dinding, nggak bisa dikatakan sah sholatnya. Makmumnya ini nggak bisa dikatakan sah. Meskipun ada kaul yang mengatakan bahwasanya kalau masih dalam satu masjid itu boleh, tetapi tetap kalau dalam masjid balik tetap antara makmum satu dengan yang lain
makmum dengan imam itu harus melihat ini. Kalau tidak melihat, harus ada suara yang didengar. Tapi dengan satu syarat, makmum yang nggak bisa melihat itu bisa melihat posisi makmum yang ada di belakang imam. Seumpama itu dinding Jakarta itu bentuk hujan kayak gitu, kayak pintu itu semua. Ayo jangan bolong apa rapat? Nah, bolong berarti ada ruangan, masih ada. Masih bisa. Harus ada kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya terdengar suaranya. Kenapa? Seandainya makmum tidak melihat, mau bagaimana sholatnya? Hakikatnya sholat bermakmum kan, makmum harus melihat posisinya imam. Mau bagaimanapun nggak bisa ditolerir itu. Makmum harus melihat posisinya imam. Posisinya makmum ngantuk. Yes. Nah, nanti dibahas. Kalau kurang marah nanti di belakang. Yang ke-11, orang sholat itu harus meninggalkan perbuatan yang bukan perbuatan sholat. Ya, gini, di dalam sholat itu tidak bisa ditambah, tidak boleh dikurang, yang itu perbuatan sholat. Penggawe sholat ora kena dikurang, ora kena ditambah. Ini, nah konsekuensi nanti ada di belakang nanti. Kalau ditambah atau dikurang. Kalau selain perbuatan sholat, itu yang dimaafkan, itu yang sedikit. Kalau yang banyak, batal sholat. Saya ulangi. Yang sedikit itu dimaafkan, yang banyak batal sholatnya. Jadi Mami, bingung ya? Aja bingungan ya lah. Ulangi maning, pisan maning. Nek ana wong sholat, penggawean kan pengganti mutlak, wis ora kena dikurangi, ora kena ditambah. Iki penggawean sholat, ruku ya ruku, sujud ya sujud, ora rukune ping pisan kok dadi ping 3 ya. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Kalau ditambah meskipun itu sedikit atau dikurangi meskipun itu sedikit, batal sholat. Kalau itu perbuatan sholat. Kalau bukan perbuatan sholat, kok dilakoni asal sending dimaafkan, tapi kalau banyak tidak dimaafkan alias batal sholat. Apa contohnya? Contoh uti kumil. Ini dianggap sedikit apa banyak? Sedikit. Nah, ini banyak. Batal. Sudah? Kalau begini dok, sedikit. Tapi kalau begini, udah banyak. Peci tiba nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa. Diambil, dipakai lagi, nggak apa-apa. Yang penting itu pecinya sendiri. Kalau pecinya wong dia tiba, ganggu. Nah, itu batal. Batal. Jadi yang menjadi pokok itu, saya ulangi lagi, ini sing gua patokan. Angger penggaweane sholat mutlak orang kena ditambahi, orang kena bu sidik bu tapi angger untuk penggawean sholat sing sending dimaafkan, yang banyak membuat Islam. Lanjut. Yang ke-11, sholat itu orang kena mangan, orang kena minum meskipun sedikit. Kasusnya itu selidit. Karena itu termasuk makanan, nggak boleh dimakan. Ya, harus dilepeh, dibuang. Harus dibuang. Kalau itu mengganggu harus dibuang. Tapi kalau tidak mengganggu, ala sedikit ya, lepas, disuarakan baik. Disuarakan baik. Langgar tertelan, nek tertelan kok posisinya kayak sendiri cek, jadi batal. Kayak sendiri, betul nopo-nopo, asal tertelan. Karena yang dihukum tetap makan sih, makan. Kenapa kok bisa sesuatu yang dalam sholat mengganggu kekhusyukan itu harus dibuang? Kalau sampai mengganggu batal. Ngelek itu ada nggak masalah.
Yang penting bukan nukhomah, bukan riak, lendir yang keluar dari kepala. Itu tertelan, mbuh gue tertelan, mbuh gue ora tertelan, tertelan karpe dewek, mbuh gue dikarepaken tetep batal. Itu batal gitu. Batal. Tapi kok sering kadang-kadang kok malah digawe. Sholat itu usahakan tenang. Sholat itu usahakan pulau bela-beli ngomongan duduk tenang aja giri-giri sholat. Tapi orang konek orang tenang orang sholat. Bukan. Artinya di sesuatu yang membuat tidak tenang itu disingkirkan dulu. Nggak usah khawatir itu hilang, nggak usah. Ditinggalkan dulu. Kok mikir nyekel HP, SMS ketone ruwet banget. Ya nek orang waktu masih ada, selesaikan dulu urusannya. Selesaikan dulu. Bahkan kata Imam Ghazali, jenengan Arab sholat kencot manganan wisana, makruh sholatnya. Mending madang di kecuali jenengan urung kencot panganan wisana. Orang masalah. Atau jenengan kencot tapi panganan urung ana ya tetep kudu sholat. Panganan urung ana. Tapi aja jadi kebiasaan. Wong bener iki wis ngisa kudune mainnya tetap jamaah lah, jangan kencok banget nih madam. Masuk maning, ya udah jadi, wong itu menjadi kebiasaan. Sholat yang baik itu jamaah, jangan mengikuti saya. Sholat yang baik itu jamaah. Ukarwa, umadok on, embuh sing edek, embuh sing adoh pada baik, pada baik. Sudah. Nggak boleh minum, nggak boleh makan, meskipun itu sedikit batal itu. Asalisa sarong tapi kang kaping 13 ku alam yang dia yen to orang liwati apa ruknun rukun koliun kang bangsa ucapan ma'asyaki tetapi ora ulih nglewati ku sartane mamang nang di fi niyatin taharumi ing dalamnya takbiratul ihram yatula atau yanto dawa opo zaman syaki suene mamang Arabi asyara utai kaping 14 iku alayan wiya yen torakna niat sapa wong kon tengah salat ing niat mekot salat al khamiyah asyara utai kaping 15 tegese terakhir iku alayu aliko yen orang gantungaken sapa sing musolli kon ngaha ing mekot salat ngala syai'in digantungaken ing atas suci-suci ya torot dada utawa yen bingung atau mider-mider sapa wong fikotnya ing dalam megot sholat krono gantungaken terhadap sesuatu. Ulangi. Sing nomor 13 wong sholat kuwi ora kena ketinggalan rukun meskipun gue rukun qauli. Meskipun gue rukun qauli. Rukun qauli siapa? Rukun yang jelas ana rukun bangsa penggawe, ana rukun bangsa pengucap. Sing penggawe kaya koyo gerakan ngadeg itu rukun penggawe, ruku itu penggawe, sujud medhep kanan ketika salam itu rukun, duduk di antara dua sujud itu namanya rukun qauli fi'li. Nek rukun qauli koyo maca Fatihah itu rukun qauli, maca niat dalam takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau yang terjadi syak atau ragu di dalam takbiratul ihram, maka sholat harus dibatalkan, diulangi lagi. Tapi kalau rukunnya bukan rukun takbiratul ihram, contoh maca Fatihah. Maca Fatihah, contoh begini, dengan sholat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau belayang tetap sah sholatnya. Asal bener gerakannya masih bener karena kecilik sholat. Jadi bener sholatnya. Dumunung di rakaat yang kedua, ijik-ijik terjadi ragu. Nyong mau maca Fatihah apa urung ya? Nang rakaat pertama nyong wis maca Fatihah apa? Urung ya. Itu rakaat yang pertama dianggap tidak dilakukan. Harus jenengan maca Fatihah menjadi pengganti Fatihah pada rakaat yang
Karena Fatihah dalam sholat adalah satu paket beserta kegiatannya. Yo ngadege, yo ruku'e, yo i'tidale, ya sujude. Itu satu paket. Berarti rakaat pertama dianggap tidak dilakukan. Berarti rakaat kedua ini dianggap rakaat yang pertama. Paham? Ya. Ini oleh toleransi jika bukan niat dan takbiratul. Kalau sampai terjadi ragu dalam niat, jangan langsung dibatalkan sholatnya. Karena jelas batal sholatnya. Allahu Akbar. Di rakaat ketiga pada sholat isya masalah. Yang mau niat apa ora ya? Yang mau niat sholat isya apa sholat maghrib ya? Langsung batal. Itu urusan niat dan pada waktu takbiratul, aku mau maca takbir apa ora ya? Takbirku mau Allahu Akbar apa Allah Akbar ya? Inilah kenapa wong sholat itu kupingnya dhewe kudu Prabu boten harus Allahu Akbar. Terdengar aja bisu-bisuan. Sholat itu harus terdengar telinganya sendiri. Buhwe jamaah, buhwe dewekan, telinganya sendiri harus mendengar. Allah. Nyon sholat ora pamer lah. Dan ora pamer sholat wong masjid. Sepamer-pamere wong sholat jamaah itu masih mendapatkan pahala. Ora apa-apa pameraken bae. Dipameraken bom, biasa pamer ku tetep. Jadi yang tidak mendapatkan toleransi urusan niat dan takbiratul ihram. Nek ragu dalam hal ragu saja itu langsung batal sholatnya. Ya, paham ya? Yang ke-14, sholat itu tidak boleh di dalam sholat itu tidak boleh memutuskan sholat. Allahu Akbar. Niat mutus sholat itu langsung batal sholat. Jadi memang harus talazum terus menerus sampai selesai. Wong jagani sholat mulane dimuakan sholat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Emang sangat berat, tetapi seberat-berat karena itu perintah harus dilakukan. Gusti kula nggih apa tapi kula diperintah jenengan kula nderek mawon. Kula saged terus niki Gusti Allah. Kula saged terus niki. Terus mawon dilakukan begitu. Terus mawon. Karena khusyuk orang itu bertingkat-tingkat. Ana sing pancen lepas, ana sing justru begitu udah khusyuk. Manut dawuh kuwi wis khusyuk. Manut dawuh wis khusyuk. Meskipun dalam sholat yang mutan darahku mungkin mabur mengerti. Allah pergi montore ya. Tapi ketika ingat seperti itu tolak langsung. Inna kunna natrohna misya. Kita itu ketika sholat kok kemutan buang gitu langsung buang. Allahu Akbar. Kembalikan lagi kan cara wong harus melayap. Sesuatu sing nang kene harus melayap. Memang dibuang dari sana itu ada siapa? Ada setan. Setan ki usake metu. Itu metu bae sing nang kene. Akhirnya yo metu. Yo mikir darah, yang mikir apa kok akhirnya keluar itu. Bersama apa? Seluruh ruh dan ruman. Akhirnya apa? Akhirnya kelayaban. Kayak kelayaban. Urip wonge, tapi kan luar biasa kok aslinya menungsa. Yo bisa sholat, yo bisa moni, yo bisa kelayap. Nah, orang pangeran sih tidak kenal. Nah robot orang bisa. Itu menungsa lebih hebat itu. Dan nanti ada saatnya itu kembali total. Gue disini diharapkan nanggus Allah. Tulang-tulangnya nih. Bali akisol Allah. Bukan mutan balik mana. Tapi ya sama orang ngomong tapi kembalikan lagi, tarik. Itulah. Apa yang bisa menarik? Ingat dengan apa yang diucap. Minimalnya paham kalau sing diucapkan. Lah nek urung paham yo ngaji lah. Sesuai paham. Karena apa? Itu ada di tempat yang paling sunyi, maka tempat itu juga harus sunyi, harus terjaga kesunyiannya, nggak boleh ada sesuatu yang masuk. Itu yang namanya kalbu. Itu terjaga kesunyiannya, nggak boleh ada sesuatu yang lewat saja, nggak boleh.
Nah, kalau masih ada ya belum, tapi bagaimana? Ya terus saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus saja nyembah Gusti Allah sampai yakin itu ditibakan dengan Gusti Allah. Ajane ora yakin terus leren. Karena Allah nggak butuh itunya, tapi butuh nyong karo ki manut. Butuh manut, orang butuh manut. Lah nek Allah niku butuh ngalim, memang didadekno ngalim kabeh. Atau wong butuh khusyuk, emang didadekno khusyuk kabeh? Enggak. Tapi Allah ke sing Allah menghendaki kita ke nggih. Nggih, kur butuh kados niku tok. Manut niku. Karena unsurnya itu hanya tunduk. Agama itu unsurnya al-inqiyad. Tunduk. Enggak apa-apa supaya tunduk. Saya punya kitab karangannya Syekh Sa'rawi Mu'tawali. Dia masih hidup. Syekh Sa'rawi Mu'tawali mengatakan agama itu hanya ifnal wala tafnal. Agama itu hanya silahkan dan jangan. Agama itu hanya silahkan dan jangan. Hanya unsur niki. Buat maca kita pekan dari Al-Quran. Nyelang orang apa? Dibaca. Pun, jadi sholat niku tidak boleh ada niat memutus. Dan yang terakhir, yang ke-15, sholat itu tidak boleh syaratnya. Kita nggak boleh gantungaken mutus sholat terhadap apapun itu. Contoh, ngonek pacarku teka, sholatku leren. Itu digantungkan. Sudah dari awal itu sudah ada kepengen mutus anjane aneh kok sholat tuh dadak kepengen diputus. Bisa nggak? Ya bisa, karena apa? Manusia itu ada tawakuf, unsur pengharapan yang luar biasa. Allahu Akbar. Ya udah kepungan guys. Ngomongnya anak, karena ada unsur pengharapan. Contoh, engko jenengan menteni wong suwe banget anu lagi di enteni jangan teka-teka sholat di situ. Tapi nek itu kan muncul di dalam hati, nek teka batal sholatnya. Jadi sholat itu lepas, boleh berita aturakan apa yang mengganggu itu ditinggalkan dulu, apapun itu, pekerjaan apa, lepaskan. Kata Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, di mana Islammu? Kamu dengar azan, di mana Islammu? Beliau Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa. Makanya kok ya minimalnya leren di sini, leren, hormati. Gimana cara ngomong biar beduk leren, orang ilok. Misalnya kalimat orang ilok adalah sesuatu biasanya itu ada yang berhubungan. Jadi 15 syarat ini harus terpenuhi dalam sholat. Yo sholat itu kudu ngadeg, kudu sudah. Jadi saya gue orang tekan syarat saya kudu suci lah badan, pakaian tempat kudu madhep kiblat, sing dinggo ya wudu kena ya wudu muslim. Karena orang muslim ya muslim lah disit. Si kemudian sarane yo syahadat mau kudu disaksikan. Harus ada yang menyaksikan. Jadi muslim orang karepe dewek memang harus ada yang menyaksikan, supaya Mbak takoni kayak muslim apa tuh muslim. Di sana ngerti nyong wingi menyaksikan syahadat. Sebenarnya jangan nggak usah ada saksi, nggak masalah. Tapi karena hidup itu dengan manusia, jadi butuh disaksikan. Harus disaksikan. Pun. Wa amma arkanu halan anapun utawi pira-pira rukune salat iku fasab ata asyara ono 17. Kalau saya dihafal lah. Wong sholat nang bendina kan susu hafal berarti kiye. Ahad dote kaing salah si ahad utawi nomor sijine semata asar iku niat sholat ke wajib niat usolli fardhus subhi rokmataini adaan makmun ta'ala. Mbok kedawan usolli fardhus subhi rokmataini mustaqbilan qiblat adam. Ditinggal mustaqbilan qiblat ora apa-apa, jenengan sing penting madhep iblah. Sholli fardhu subhi rokmatani makmuman lillahi ta'ala. Makmum sholli fardhu subhi rokmatani adaan lillahi ta'ala jawakan. Kudu niat.
Wajibulan wajib fiha ing dalam niat apa qasdun nyengaja fi naflin mutlakin ing dalam salat sunat mutlak. Salat sunat kuwi ana loro, salat sunat mutlak karo salat sunat sing ghairu mutlak. Salat sunat mutlak ke salat sunat sing ora terkait waktu, ora terkait sebab. Salat sunat mutlak ke salat sunat sing ora terkait waktu, ora terkait sebab. Sing terkait waktu apa? Ba'diyah qobliyah itu terkait waktu. Nah, sholat sunat sing ngiring-ngiringi sholat berwudu, gue jelas. Atau sholat sunat duha, nang waktunya duha. Sholat duha kok jam 1 awan. Berarti keluar itu, berarti bukan. Nah, sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang dilakukan memang dia kepengen sholat. Minimalnya 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, boleh. 8 rakaat, 100 rakaat boleh. Boleh, ini enggak ada jumlah hitungannya, enggak terbatas, paling sedikit 2 rakaat. Jangan moro-moro kepengen sholat. Moro-moro kepengen sholat mawon. Usul sunatan lillahi ta'ala. Ya tingsu sholat kalau Gusti Allah sudah selesai. 2 rakaat. Sholat sunat. Itu jangan kok moro-moro nang ati kepengin ngadep karo Gusti Allah, enggak ada cara yang lain, kepengennya kok nganggo sholat mawon, nggak masalah. Sewayah-wayah ini yang memang nggak masuk hitungan wayah sing orang di sholat, nggak hitungan, nggak dapat hitungan ini. Sewayah-wayah ini. Sholat sunat mutlak, sholat sunat sewayah-wayah. Wa ma'ata iki nang jerone sholat sunat mutlak itu harus ada unsur sengaja. Unsur sengaja apa? Usolli tok itu cukup, usolli lillahi ta'ala itu cukup. Nah, usolli itu sudah cukup karena syarat di dalam sholat sunat mutlak niatnya hanya qasdun saja, unsurnya hanya menyengaja. Usolli kan aku sholat, usolli aku niat sholat, aku sholat. Allahu Akbar, cukup karena hanya usolli tok. Wa ma ta'yinin lan wajib menyertakan takyin nang di fili waktin ing dalam sholat kang duweni waktu au sababin atau ing dalam sholat sing duweni sebab. Nek sholat sing duweni sebab karo duweni waktu kuwi ana loro, ya qasdu, ya takyin, ya nyengaja, ya nentuaken. Usolli sunnatan atau usolli qobliyatal maghrib. Aku niat, kan niat wis usolli. Terus ditentukan apa? Sholat qobliyah maghrib. Nah, berarti wis ana loro. Kudu ana qasdu, ana takyin. Ada qasdu, ada takyin. Ana unsurnya ngajane, ana nentuakene. Iki nek sholat sunat sing duweni waktu. Atau duwe sebab apa? Mungkin sebabnya jenengan arep mangkat lelungan, sholat sunat safar. Usolli sunatan safar. Atau pulang dari safar, dari bepergian, sunat itu boleh. Usolli sunatan minas safar, boleh. Ada, jadi yang jenengan sholat sunat mutlak usolli lillahi ta'ala itu sudah cukup. Tapi yang sing duweni sebab qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, sholat sunat duha, usolli sunat duha, usolli qobliyatal maghrib, usolli ba'diyatal maghrib, usolli qobliyatas subhi, usolli sunat duha, usolli sunat tahajud. Apa maning? Usolli sunat taubat. Apa maning? Nah, harus ada 2. Kalau yang memiliki waktu dan memiliki sebab. Ada usoline, anak ditentukan sholatnya. Usolli sunat al-hajat. Apa maning? Usolli sunat al-istikharati. Usolli sunat al-ghid. Anak usolene, anak sunatane. Jadi kudu disebutaken, diperjelas, ya, diperjelas. Sudah? Wa ma'aniyati fardiyatin fi fardin lan wajib menyertakan kefarduan nang jroning salat fardu. Nek salat fardu telu, ya usolli, ya fardone ana salate. Usolli fardhu subhi roknataini makmuman li ta'ala. Gue agar sholatnya fardu.
Angger fardu telu, sunat dari sebab waktu loro, sunat mutlak siji. Usolli fardhol maghribi salah sarapan mustaqbilan makmum taala. Nek makmum wajib jenengan nentuaken dadi makmume. Usolli fardhol maghribi makmuman taala cukup. Yang murid juara mustaqbilan berarti aja amalan ya ora apa-apa, tinggal kabeh. Tapi umpamane kok pengen ndak usolli fardhol maghribi makmuman taala cukup. Nah, mari pirang rakaat? Telu yo, mari wan telu rakaat, sebut kenal ora sebut kenal. Sholli fardhul maghribi makmun taala. Sholli fardhul maghribi salah berarti mustaqbil berarti malam ya kena. Tapi kalau mau nyedek sholli fardhul maghribi makmum sebut. Nah, imam sunat, imam moni imaman ya kena, orang moni ora apa-apa. Sunat, tapi nek makmum wajib. Banyak orang seneng karo imamnya nyong ora lah. Ya ora saya. Ora saya. Iya. Sudah dulu fikihnya.